Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting yang untuk persiapan ujian P3K perawat teman-teman di tahun ini. Itu apa? Standar kompetensi jabatan ASN 2022. Nah, kenapa penting? Karena nanti ini menyangkut dengan tipe soal yang sekiranya akan keluar di ujian teman-teman nanti, oke? Nah, standar kompetensi ASN kita tahu ada kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosial kultural. Nah, ini ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2022 ya. Ini untuk teknis dan juga ada manajerial dan sosial kultural. Ini ada di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 ya, itu menyangkut tentang kamus kompetensi ya. Kamus kompetensi dari manajerial maupun sosial kultural itu berdasarkan levelnya ya. Nah, kali ini kita akan lebih mendalam, itu akan menjelaskan seputar seputar level kompetensi ASN. Ada 5 ya. Yang pertama ada awareness, itu tentang pengembangan ya. Dalam pengembangan ini masuk ke dalam level pertama, kemudian ada basic itu dasar masuk level kedua, kemudian intermediate itu menengah masuk level ketiga, advance atau mumpuni itu level keempat, expert atau ahli itu masuk ke dalam level kelima. Nah, karena kita itu masuknya ke jabatan fungsional pertama dan juga terampil, maka kita hanya mempelajari seputar level 1, level 2, dan juga level 3 karena ini yang akan keluar ya. Nah, level 1 atau awareness ya, ini isinya remembering dan juga understanding. Ya, mengingat kembali dan juga memahami. Ya, tingkat memahami tidak hanya memahami, tetapi kita juga mengerti substansinya. Kemudian pekerjaan sederhana dengan pedoman atau panduan. Kemudian juga di level 1 itu memerlukan bimbingan secara intensif. Itu cirinya. Nah, ini secara kriterianya. Yang pertama, mengindikasikan kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan teknis sederhana dengan proses dan aturan yang jelas. Kemudian memerlukan pengawasan langsung atau bantuan dari orang lain. Jadi level 1 itu masih memerlukan pengawasan ya. Kemudian mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang tidak memerlukan pelatihan khusus ya. Tidak memerlukan pelatihan khusus. Kemudian yang ketiga, mengindikasikan memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip teori dan juga praktek, namun masih memerlukan pengawasan langsung dan atau bantuan pihak lain. Kemudian mengindikasikan kemampuan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri. Ini cirinya atau kriterianya dari level pertama, ya, level 1. Selanjutnya adalah level kedua atau basic ya. Ini isinya tentang applying, menerapkan sesuai dengan pedoman ataupun panduan. Dan ini masih memerlukan bimbingan ya di level kedua ini, tetapi tidak seintensif dari level pertama. Nah, ini berdasarkan kriterianya. Yang pertama, mengindikasikan kemampuan melakukan kegiatan atau tugas teknis dengan alat, prosedur, dan juga metode kerja yang sudah baku. Jadi, ini ada panduannya ya. Kemudian mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan juga praktek dalam pelaksanaan tugas tanpa bantuan dan atau pengawasan langsung. Kemudian mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat dasar. Jadi kalau di level 1 itu tidak perlu pelatihan ya. Kemudian kalau di level 2 ini perlu pelatihan namun masih di tingkat dasar. Kemudian mengindikasikan kemampuan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab untuk membantu pekerjaan orang lain. Untuk tugas teknis yang sederhana, ini masih sederhana ya. Itu di level kedua. Selanjutnya adalah level ketiga, intermediate ya. Itu isinya tentang analyzing ya. Jadi menganalisis, menerapkan dengan analisis. Tadi kalau di level 2 itu menerapkannya sesuai dengan pedoman. Kalau di level ketiga ini menerapkannya dengan sesuai analisis ya. Tidak memerlukan bimbingan, dapat membimbing orang lain, memecahkan masalah teknis secara operasional. Nah, ini kriterianya ya. Yang pertama, mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas dan pilihan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugasnya. Kemudian mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan dan atau pengawasan langsung dengan kecepatan yang tepat, penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat juga. Kemudian mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek pelaksanaan pekerjaan teknis. Kemudian mengindikasikan penguasaan pengetahuan
dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat menengah. Kemudian yang kelima, mengindikasikan kemampuan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pekerjaan kelompok maupun tim. Gitu ya. Ini cirinya dari level ketiga. Oke, nah level-level tadi itu tidak lepas dari yang namanya taksonomi Bloom ya. Ini teman-teman mungkin sudah familiar dengan taksonomi Bloom ya, dari C1 sampai C6 ya, di bangku kuliah mungkin teman-teman sudah mempelajari ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan level tadi ya, nah ini C1, C2 itu masuk ke dalam level pertama ya, remembering dan understanding. Kemudian yang C3 itu menerapkan, itu masuk ke level kedua atau basic. Kemudian C4 atau menganalisis itu masuk ke dalam level ketiga ya. Nah, ini adalah hubungannya antara taksonomi Bloom ya dengan level-level tadi. Nah, teman-teman juga mungkin bisa mencari kata kerja operasional apa saja nih yang biasanya digunakan untuk C1, C2, C3, dan C4 ya. Oke, langsung saja. Ini perhatikan ciri-ciri level kompetensi berikut ini. Nah, teman-teman, ini ya, kemarin ada yang tanya apa sih bedanya soal P3K jabatan fungsional pertama maupun terampil. Nah, mungkin kalau kita jawab dari level kompetensinya itu ada sedikit perbedaan, teman-teman. Ya. Yang pertama nih, ada kita lihat kompetensinya itu kan ada manajerial, sosial kultural, dan juga teknis. Kalau manajerial ya, ini yang 8 poin standar kompetensinya itu untuk jabatan fungsional pertama itu semuanya di level kedua. Ya, untuk jabatan fungsional pertama. Nah, kalau jabatan fungsional terampil itu, yang level 2 itu hanya bagian integritas dan juga kerjasama. Yang lainnya itu adalah 1 ya, baik komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan juga pengambilan keputusan. Itu hanya masuk ke dalam remembering dan understanding-nya saja. Kemudian sosial kultural, ya ini perekat bangsa itu di level kompetensinya itu sama-sama di level kedua ya. Kemudian di teknisnya kita lihat di jabatan fungsional dan juga terampil. Ini jabatan fungsional pertama dan terampil itu sama-sama ada nanti yang muncul itu di level pertama, level kedua maupun level ketiga ya. Tapi sama-sama dominan di nanti yang akan keluar itu ada di dominan di level kedua. Jadi mengaplikasikan ya. Nah, untuk tipe soalnya seperti apa itu akan disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya masing-masing ya, baik itu jabatan fungsional pertama ya, alih pertama maupun teman-teman dari jabatan fungsi perawat terampil ya. Oke, misalkan di JF pertama itu ada yang ada 51 butir, kemudian di JF terampil itu ada ini ya 18 butir. Nah, itu teman-teman silakan pelajari itu atau mungkin lihat juga di video kita yang sebelumnya itu ya seputar jabatan fungsional perawat. Oke, selanjutnya ini adalah contoh soal kompetensi manajerial. Nah, karena di perawat itu hanya ada kemungkinan level 1, kalau enggak level 2, maka kita berikan contohnya adalah hanya 2 level ini aja ya. Nah, level pertama atau level 1 itu ya remembering dan understanding itu contohnya. Nah, ini contohnya kita berikan contoh yang sama yaitu mengelola perubahan. Bedanya kalau di level pertama untuk indikator perilakunya ya ini mengikuti perubahan dengan arahan. Nah, kalau level kedua itu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Proaktif artinya dia berinisiatif sendiri ya untuk beradaptasi mengikuti perubahan. Kalau mau ini mengikuti perubahan dengan arahan. Jadi lebih secara pasif ya. Nah, ini kita lihat contoh soalnya. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Nah, kalau kita lihat tujuannya itu adalah level 1, misalkan teman-teman dari JF terampil, maka pilihlah yang mengikuti perubahan dengan arahan. Ya, ini sebagai indikatornya, yaitu penuh harapan akan perubahan. Kemudian untuk level kedua, contoh soalnya, jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. C. Marah dan mengeluh. D. Panik dan merasa gelisah.
E mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Nah, karena level 2 ini adalah proaktif itu berinisiatif, dia punya kesadaran sendiri untuk beradaptasi dengan perubahan, maka kita pilih yang B ya, merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. Ini contoh ya, contoh saja untuk kompetensi manajerial di level 1 dan 3. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal dari kompetensi sosial kultural. Nah, karena di perawat itu hanya ada level 2 ya, baik teman-teman dari JF terampil maupun JF pertama, maka kita berikan contoh yang level 2 saja ya. Kita tahu sosial kultural itu intinya itu adalah perekat bangsa. Nah, untuk level kedua ini indikatornya adalah aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Ini untuk level 2 ya. Contoh soalnya, saya kadang merasa marah ketika rekan kerja mendapatkan pekerjaan yang lebih sedikit daripada yang saya terima. Apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kalau secara cepat akan kita pilih yaitu yang apa nih? Kadang merasa marah. Ini adalah pernyataan atau pernyataan kadang merasa marah itu pernyataan yang negatif. Sehingga kita pilih yang sangat tidak setuju. Ini untuk poin yang paling besar ya. Kenapa? Kalau misalkan ditanya alasannya kenapa, kita lihat bahwa di level 2 itu indikatornya aktif mengembangkan sikap saling menghargai. Ketika kita ada perasaan kadang merasa marah, itu adalah salah satu kita sikap kurang menghargai atau tidak menghargai orang lain ya. Maka itu adalah pilihannya ya. Jadi sangat tidak setuju. Kemudian contoh yang kedua, di tempat Anda tinggal akan diadakan lomba peringatan 17 Agustus 1945. Anda ditunjuk sebagai ketua panitia. Nah, ketua RT ini meminta Anda agar tidak memilih panitia lomba berdasarkan agama. Apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Nah, kalau kita lihat di ini ya, pernyataannya di soal, ketua RT meminta Anda agar tidak memilih panitia lomba berdasarkan agama. Tidak memilih anggota panitia lomba berdasarkan agama ini adalah pernyataan yang positif, yang bagus, yang baik, sehingga kita pilihlah yang sangat setuju. Nah, kalau ditanya kenapa alasannya, kita lihat di level kedua itu untuk yang sosial kultural di perawat itu dia aktif mengembangkan sikap saling menghargai, kemudian menekankan persamaan dan juga persatuan. Nah, kalau di sini tidak memilih panitia lomba berdasarkan agama, itu adalah hal yang baik ya, karena tidak membeda-bedakan. Jadi itu untuk meningkatkan rasa persamaan dan juga persaudaraan serta persatuan ya. Maka kita pilihlah yang sangat setuju. Teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah soal ya, contoh soal kompetensi teknis. Nah, ini ada level 1, 2 dan 3 ya. Level 1, contohnya seorang pasien asma telah dirawat di ruang intensif atau ICU selama 1 hari. Pasien tiba-tiba tidak sadarkan diri dan terlihat mengalami sianosis berat. Anda sebagai perawat, apa yang perlu Anda siapkan menghadapi situasi tersebut? Menambahkan jumlah tabung oksigen yang khawatir kehabisan, menyiapkan ventilator, menyiapkan obat-obat epinefrin, menyiapkan cairan infus NaCl yang sudah dioplos dengan aminofilin, menyiapkan obat magnesium sulfat. Ini jawabannya apa teman-teman? Nah, kita lihat di sini kalau misalkan sasarannya adalah level 1 ya. Level 1 itu adalah jadi lebih ke adanya bimbingan intensif ya. Jadi harus adanya pengawasan dari senior atau yang lebih jenjangnya lebih tinggi daripada kita. Nah, maka yang perlu kita lakukan ya ketika ada kasus seperti ini, kita menyiapkan apa? Yaitu menyiapkan ventilator. Contohnya ya. Kemudian level kedua ya. Contoh soalnya seorang wanita berusia 40 tahun sudah selama 3 hari dirawat di ruang penyakit dalam dan keluhan sesak napas. Hasil pengajian menunjukkan terdapat rongga basah di bagian basal paru, sulit mengeluarkan dahak dan tidak bisa berbicara karena suaranya serak. Tekanan darah 130/80 mmHg, frekuensi napas 30 kali per menit. Pasien sudah mendapatkan terapi oksigen 3 liter per menit. Apa intervensi keperawatan mandiri yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemberian oksigen dengan masker 6 liter per menit. Kemudian B. Kolaborasi pemberian bronkodilator. C. Lakukan fisioterapi dada. D. Posisikan semipolar. E. Ajarkan batuk efektif. Nah, kita tahu bahwa di level kedua ini
level yang kita bisa melakukan sendiri ya, adanya melakukan tindakan secara mandiri ya, walaupun masih perlu bimbingan. Nah, ini ya tindakan mandiri kita ketika ada soal seperti ini, karena di sini keluhannya itu adalah sulit mengeluarkan dahak, maka kita bisa membantu dengan intervensi keperawatan mandirinya, itu lakukan fisioterapi dada ya. Ini untuk level kedua. Kemudian kita lihat di level ketiga. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di ruang internal dengan keluhan sesak napas sejak 2 hari yang lalu dan didiagnosis bronkitis ya. Respirasi rate-nya itu 24 kali per menit, kemudian saturasi oksigennya 92%. Apakah teknik pemberian oksigen yang tepat diberikan kepada pasien tersebut? Apakah simple mask, nasal kanul, masker venturi, rebreather mask, dan non-rebreather mask? Jawabannya apa teman-teman? Ya, kita lihat di sini saturasinya 92%, maka kita bisa berikan dengan menggunakan nasal kanul. Nah, cirinya untuk level 3 itu adalah ketika menganalisis ya. Menganalisis itu jadi ketika ada timbul permasalahan ya, kita lihat masalahnya apa, kemudian kita analisis, terus kita gimana nih caranya penyelesaiannya seperti apa ya. Intinya bahwa ini bisa dilakukan secara mandiri, tidak perlu bimbingan. Oke. Nah, ini adalah contoh dari perbandingan level 1, level 2, level 3 untuk ini ya, pemenuhan kebutuhan dasar yaitu oksigenasi ya, tentang terapi oksigen. Tuh teman-teman. Nah, teman-teman, ini yang gak kalah pentingnya bahwa pemerintah ya untuk ininya ya, untuk nilai yang diharapkan ketika teman-teman nanti masuk ke dalam pemerintahan yang menjadi ASN itu adalah ini poinnya, yaitu berakhlak. Apa saja itu? Berorientasi, pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Intinya itu teman-teman yang pemerintah harapkan dari teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk pembahasan standar kompetensi jabatan ASN 2022. Nah, semoga dengan apa yang kita jelaskan menjadikan pemikiran kita itu lebih mengkerucut ya, lebih mengkerucut menuju oh ternyata tipe soalnya itu seperti ini. Kira-kira nanti yang akan keluar kayaknya seperti ini ya, sehingga kita mudah untuk menyusun ya kerangka belajar nanti kita mempersiapkan ujian di ujian P3K ini. Oke teman-teman, tetap semangat, jangan patah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.